Perkenalkan, nama saya Nurul Mulisa Ahmad dari kelas N218 dengan NIM 2140407502126. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan lingkungan, yaitu pencemaran udara dan juga cara-cara mengatasinya. Apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara merupakan penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur yang berbahaya ke dalam udara ataupun atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer ini bisa berupa karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, hidrokarbon atau HC, dan lain-lain. Unsur-unsur ini bisa juga disebut sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara. Adapun penyebab pencemaran udara yaitu yang pertama pembakaran. Contohnya yaitu pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan pada kegiatan ini yaitu asap, debu, pasir halus, dan gas. Yang kedua yaitu proses peleburan. Contohnya seperti proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, dan juga aspal. Polutan yang dihasilkan yaitu debu, uap, dan gas. Yang ketiga pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkannya yaitu debu. Yang keempat proses pengolahan dan pemanasan. Contohnya seperti proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan pada kegiatan ini yaitu asap, debu, dan bau. Yang kelima, pembuangan limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang biasanya menimbulkan bau busuk. Yang keenam, proses kimia. Contohnya seperti pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Polutan yang dihasilkan pada kegiatan ini biasanya berupa debu, uap, dan juga gas. Yang ketujuh, proses pembangunan. Contohnya yaitu pembangunan gedung-gedung, jalan, dan juga kegiatan yang semacamnya. Polutan yang dihasilkan pada kegiatan ini yaitu asap dan debu. Yang kedelapan yaitu proses percobaan atom atau nuklir. Polutan yang dihasilkan pada kegiatan ini terutamanya adalah gas dan juga debu radioaktif. Selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Yang pertama, mengganggu kesehatan makhluk hidup. Pencemaran udara dapat mengganggu sistem pernapasan. Oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup akan mengalami penurunan kualitas, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan. Yang kedua yaitu pemanasan global. Pencemaran udara ini yang terjadi secara terus-menerus nantinya akan meningkatkan risiko terjadinya pemanasan global. Beberapa aktivitas manusia seperti asap kendaraan bermotor dapat meningkatkan gas rumah kaca. Meningkatkan gas rumah kaca yang terjadi di atmosfer biasanya disebut dengan efek rumah kaca. Nah, gas-gas inilah yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, jarak pandang berkurang. Asap tebal yang memicu pencemaran udara juga dapat menyebabkan jarak pandang berkurang, sehingga dapat membahayakan aktivitas manusia. Misalnya saja, saat mengendarai kendaraan akan berbahaya dan juga meningkatkan risiko kecelakaan apabila jarak pandangan kita terbatas. Selanjutnya, cara mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tentang pencemaran udara ini ialah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Mulailah dengan menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Contohnya saja seperti berangkat bekerja dan juga pulang kerja. Yang kedua, membatasi penggunaan listrik.
Tenaga listrik yang ada di Indonesia ini masih banyak diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang biasanya menggunakan minyak ataupun batu bara. Alhasil, dapat menimbulkan banyak asap dan juga polusi, sehingga kita bisa membatasi penggunaan listrik untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara. Yang ketiga, hindari melakukan pembakaran sampah. Membakar sampah termasuk salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara, sehingga disarankan untuk tidak membakar sampah. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, karena asap dari pembakaran itu beracun yang ditimbulkan dari pembakaran sampah yang juga dapat membahayakan kesehatan. Dan yang terakhir, memiliki banyak tanaman di rumah. Semakin banyak tanaman yang tumbuh, maka udara di sekitar akan semakin segar. Cara ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara yang sering terjadi. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang permasalahan kesehatan lingkungan dan juga cara-cara mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.